Halo Wandering Soul semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di Pilih Kartu Berbahasa Indonesia. Jadi untuk pilih kartu kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kondisi karier dan keuangan kalian selama tahun 2025 nanti. Jadi kalau Wandering Soul semua tidak mengalami atau mengalami tahun yang kurang produktif dalam karier dan keuangan tahun 2024 ini, atau karir dan keuangan kalian kondisinya mungkin agak stagnan atau mungkin malah gonjang-ganjing di tahun 2024 ini, kita lihat apakah situasinya akan membaik di tahun 2025. Oke, semoga demikian. Semoga pesan-pesan di prediksi kali ini akan mengangkat semangat teman-teman. Oke, kita ada 3 pilihan di sini. Pilihan pertama ada batu merah, ini saya nggak tahu ini batu apa ya, dan mermaid tarot ya. Saya udah lama nggak pakai deck ini, nggak tahu kenapa hari ini pengen pakai deck ini. Jadi itu pile 1. Untuk pile 2 kita ada pink selenite dan the wandering soul tarot. Dan untuk pile 3 kita ada ini kerang, ini fosil, dan tarot of the divine ya. Jadi silahkan teman-teman pilih deck tarot atau pilih objek atau batu stone yang kira-kira menarik intuisi teman-temannya. Jadi pilih secara intuitif, tidak usah terlalu banyak dipikir, jangan pakai mata saja tapi juga pakai perasaan. Oke, jadi timestampnya seperti biasa akan saya cantumkan di description box dan di comment section. Jadi teman-teman bisa langsung klik timestamp ke file yang dituju. Halo The Wandering Soul semua yang memilih atau yang merasa resonate dengan file 1. Kita akan lihat seperti apa kondisi keuangan dan karier kalian di tahun 2025 nanti. Please remember, ini general reading dan ditonton banyak orang, jadi mungkin tidak akan 100% resonate, dan keadaan juga bisa berubah tergantung dengan faktor-faktor eksternal ya, atau mungkin keputusan dari teman-teman sendiri. Oke, jadi ini akan jadi seperti general outlook saja untuk kondisi keuangan dan karier teman-teman di tahun 2025. Oke, sebelum kita mulai, aku pengen tarik satu kartu dulu untuk melihat kondisi keuangan dan karier teman-teman saat ini, supaya teman-teman tahu apakah ini memang bacaan buat kalian. Oke. Kita bersihin dulu energinya. Oke, God Spirit Universe, bagi Wandering Soul semuanya yang menonton video ini dan yang memilih atau merasa tertarik ke file 1, tolong berikan satu kartu untuk menggambarkan situasi keuangan dan karier mereka saat ini. Bagaimana situasi keuangan dan karier mereka saat ini untuk file 1 yang memilih? Oke, aku rasa 2 sudah cukup. Oke. Jadi mungkin yang memilih file 1 ini memang mungkin lagi sedang memerlukan bantuan keuangan ya, memerlukan bantuan dari pihak luar. Sebenarnya ada yang menawarkan bantuan gitu, dan sebenarnya ada berkat-berkat kalau aku lihat di sini, tapi mungkin teman-teman merasa kurang ya, mungkin ada besar pasak daripada tiang gitu ya, ada pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang membuat Wandering Soul semua yang memilih file ini mungkin merasa sedikit khawatir akan kondisi keuangan di masa depan, merasa stres ya, merasa nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran besar ini ya. Mungkin pengeluaran-pengeluaran besar ini bisa pengeluaran tidak terduga, bisa juga pengeluaran yang mungkin impulsif gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang memilih file ini mungkin perlu sedikit mengurangi pengeluaran impulsif, sedikit menahan nafsu ya untuk belanja, karena memang kondisi keuangannya memang sedang aku nggak bilang minus banget sih, enggak ya, maksudnya ada kok, ada pemasukan, cuman memang agak lebih besar pasak daripada tiang ya. Dan kita ada the tower, jadi aku nggak tahu ini mungkin karier, ada sesuatu yang perlu berubah
ada sesuatu yang perlu diubah, dan itu bukan secara spesifik menyangkut karir atau keuangan saja. Jadi ada lifestyle atau ada mungkin jalur kehidupan yang perlu berubah. Jadi misalnya mungkin kalian merasa terpanggil untuk pindah kota, atau kalian merasa terpanggil untuk pindah kerja, atau kalian mungkin merasa kalau mindset kalian soal uang agak sedikit terguncang. Maksudnya gini, jadi mungkin teman-teman selama ini merasa uang itu segalanya, tapi kemudian mungkin teman-teman bekerja keras, tapi mungkin tetap aja kurang dihargai atau gaji nggak naik-naik, dan teman-teman mungkin berpikir, untuk apa aku menghabiskan waktuku seumur hidupku pulang balik kantor, cuma setiap hari begitu terus, jadi bangun pagi-pagi ke kantor, pulang malam, tidak ada waktu untuk melakukan hobi dan sebagainya, dan keuangannya juga tetap begitu-begitu aja. Atau buat kalian yang menjalani bisnis, mungkin mindset tentang bisnisnya harus diubah, mungkin bisnisnya harus dijalanin dengan lebih perlahan, step by step, dan dengan lebih sukacita gitu ya, karena sukacita itu mungkin akan mengundang rezeki secara lebih alami dibandingkan kalau kita maksa untuk menghasilkan uang dalam waktu singkat gitu ya. Coba kita clarify. Sini ada Eight of Pentacles. Ini teman-teman kalau tidak berputus asa, tetap meneruskan, ini akan menghasilkan buah. Tapi kalian harus kayak seperti menerima mungkin bantuan dari orang-orang ya. Jadi kalau kalian mungkin selama ini merasa harus melakukan segala sesuatunya sendiri, itu pasti akan terasa berat. Jadi tidak perlu ya. Jadi minta bantuan semesta untuk mengirimkan mungkin klien atau kesempatan atau mungkin kerjasama, kolaborasi dari orang lain. Oke? Dan aku rasa sebenarnya ada banyak orang yang bisa membantu kalian untuk misalnya nih, kalian baru memulai suatu usaha dan kalian masih kayak belum menemukan kunci kesuksesannya, usahanya stagnan. Mungkin ada orang-orang yang akan bisa membantu kalian untuk menemukan solusi kreatif agar bisnis ini bisa berkembang, oke? Dan mungkin kalian juga perlu mengasah keterampilan dulu ya. Jadi kalau ini bisnis baru, bisnis muda gitu ya, atau mungkin kalian baru pindah kerjaan dan mungkin gaji belum naik-naik atau gimana, mungkin ada skill-skill yang perlu kalian poles, atau mungkin perlu lebih tekun berlatih lagi. Jadi misalnya nih contoh saya sebagai tarot reader gitu, dulu saya nggak berani ngomong di depan kamera dan selalu terbata-bata, tapi semakin saya menikmati prosesnya, menikmati apa yang saya lakukan, dan saya terus membuat video, membuat konten, rasanya semakin lancar gitu ya, semakin lancar. Nanti akan ada ide, kalian akan mendapatkan ide kreatif tentang bagaimana mengubah situasi ini ya. Oke, aku mau tahu ini tower ini apa. Please clarify the tower. Energi, keuangan, dan karier. Pile nomor 1 saat ini, God, Spirit, Universe. Energi, karier, dan keuangan. Pile 1 saat ini. Kenapa the tower? Please clarify tower. Please clarify tower. Please clarify tower. Apa yang roboh? Karir dan keuangan pile 1 saat ini. Please clarify the tower. Perlu ada cara pandang baru, perlu ada mindset baru, perlu ada inovasi baru. Di sini juga kayak seperti pisau ini kayak bisa memotong ini tali ya, dan ini kan kayak kapal tenggelam. Jadi kalau ada bisnis atau kerjaan yang stagnan, yang gitu-gitu aja, dan teman-teman bertahan di situ hanya karena kalian itu nggak yakin mau melakukan apa,
atau mungkin kalian ada ide pengen bikin bisnis sendiri tapi mungkin keluarga menahan karena alasannya lebih enak kalau dapat gaji bulanan, lebih secure. Tapi kalau begitu-begitu aja situasinya dan kalian nggak happy gitu ya, kalian ingin melakukan sesuatu sendiri yang sudah lama, yang kayak intuisi teman-teman tuh sudah kayak nusuk-nusuk mau ngasih tahu, bagaimana kalau kita coba bisnis ini gitu, karena mungkin kalian juga merasa ini ide bisnis ini atau jalur karir yang baru ini akan membawa lebih banyak kesuksesan dan lebih banyak kebahagiaan atau kepuasan batin juga ya. Jadi mungkin kalian sudah kayak diberi pesan atau mungkin kalian juga udah merasa sendiri gitu, tapi kalian masih bertahan di tower ini kayak seperti mindset, kayak seperti kekayaan yang dibangun di atas sesuatu yang nggak stabil. Dan sesuatu yang nggak stabil itu apa? Itu perasaan yang kurang bahagia gitu dengan karir yang sekarang. Jadi apapun yang kalian kerjakan, jika kalian tidak bahagia, jika kalian tidak menikmatinya, itu hasilnya yang dibangun di atas fondasi itu nggak akan bertahan lama. Karena bisnis yang sukses atau karir yang sukses itu dibangun di atas perasaan keberlimpahan, perasaan syukur, perasaan enjoy, bahagia, dan perasaan kalian menikmati setiap proses, setiap stage atau setiap tahap dari karir itu. Jadi kalau kalian benar-benar menikmati karir itu, kalian mengerjakannya dengan sukacita, hasilnya pun akan lebih kokoh dan lebih baik gitu ya. Jadi ada yang perlu diubah di sini mindsetnya, ada cara pandang yang perlu diubah. Jadi bukan cuma melihat kekurangan sekarang aja atau rasa aman yang cuma bertahan, maksudnya gini, jadi cuma melihat dalam jangka pendek, kalau saya tuh harus punya tabungan untuk hari tua, tapi faktor-faktor lain mungkin kurang diperhatikan, seperti misalnya apakah kesehatan mental saya atau kesehatan emosional saya itu dalam pekerjaan ini, maksudnya pekerjaan ini apakah bagus untuk kesehatan mental dan emosional saya. Karena kalau kesehatan mental dan emosional teman-teman itu rapuh karena bertahan di tempat kerja yang mungkin bayarannya gede tapi lingkungannya toksik, atau pekerjaannya sudah nggak sesuai dengan teman-teman, itu akan nantinya hasilnya juga nggak akan baik ya. Jadi nggak akan ada perubahan, mungkin yang ada malah penurunan gitu ya. Jadi itu kondisi karir dan keuangan teman-teman saat ini. Oke, sekarang kita lihat kondisi dan keuangan secara umum di tahun 2025. Apa yang akan terjadi pada karir dan keuangan teman-teman yang memilih file nomor 1 di tahun 2025? Ini juga bisa berarti kalau misalnya kalian ada buka usaha ya, dan usahanya itu nggak berkembang, jadi cuman begitu-begitu aja, atau mungkin mengalami penurunan, atau kalian content creator terus viewersnya turun, itu berarti ada sesuatu yang perlu diubah. Mungkin kalian terlalu memforsir diri, terlalu fokus sama target, sehingga kalian itu targetnya itu hasilnya, uangnya, tapi saat membuat konten kalian tidak begitu menikmatinya. Jadi dianggap seperti kayak PR saja, dan itu akan tidak akan begitu efektif untuk menarik viewers kayak gitu ya. Jadi ini bisa jadi mindset soal uang, apakah uang itu harus segalanya, atau kita kalau membangun hidup yang sehat, yang memuaskan batin, itu akan mengundang uang. Itu yang harus direnungkan gitu ya. Oke, kita lihat. Bisa juga ada perubahan strategi. Jadi misalnya gini, maaf ya kalau saya bicara agak banyak di sini. Jadi selama ini saya tarot reader cuma di YouTube, kebanyakan di YouTube, dan bikin video YouTube itu kan panjang-panjang dan lebih banyak energi yang keluar. Tapi
hasilnya naik turun, viewersnya tidak terlalu banyak. Dan kemudian saya coba cara-cara lain, saya bikin short, saya bikin pilih kartu di Instagram, saya bikin readingan belakangan saya ke TikTok karena penasaran aja ngelihat beberapa tarot reader yang saya follow itu posting konten-konten short yang pendek tapi mengena di TikTok gitu. Jadi saya coba cara-cara itu dan ternyata membawa lebih banyak hasil dengan energi yang nggak terlalu besar. Jadi kita perlu ada kayak sedikit mungkin perubahan strategi atau taktik ya buat PAL 1. Oke, sekarang kita lihat karir dan keuangan di tahun 2025 buat PAL 1. Mungkin dari awal tahun sampai akhir tahun secara garis besar, please, thank you. Karir dan keuangan teman-teman yang memilih PAL 1 di tahun 2025 dari awal tahun sampai akhir tahun, dari awal tahun sampai akhir tahun secara garis besar. 2 kartu lagi mungkin please untuk akhir tahun, karir dan keuangan teman-teman untuk akhir tahun sampai akhir tahun. Karir dan keuangan teman-teman yang memilih PAL 1, 1 kartu lagi mungkin atau 2. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Oke, ini kelihatannya bagus ya. Ada kemenangan, ada victory. Dan aku mau bahas Six of Wands ini karena Six Wands Fire itu tentang ide-ide kreatif dan sesuatu yang bikin kita passionate, bergairah. Kayak pemakan api ini biasanya pemakan api itu orang yang sangat berani melakukan sesuatu yang bikin dia excited gitu ya. Makan api itu kan kayak sesuatu yang mendebarkan tapi excited. Jadi mungkin teman-teman nanti tahun 2025 akan menyadari potensi sesuatu passion yang akan membuat kalian excited dan bisa menghasilkan uang juga gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Dan mungkin ini akan bikin kalian viral gitu ya. Jadi ini bukan soal uang aja, tapi juga soal melakukan ide kreatif atau melakukan passion atau hasrat yang selama ini terpendam, mengeluarkan hasrat passion yang selama ini terpendam, dan itu akan secara magnetis menarik viewers mungkin kalau kalian content creator, atau menarik perhatian orang jika kalian membuat karya seni atau melakukan atau membuka bisnis atau usaha yang berdasarkan passion, berdasarkan sesuatu yang kalian sukai. Itu akan bikin kalian terkenal. Misalnya kalian suka bikin kue atau cookie gitu ya, terus kalian awalnya hobi, awalnya cuma seneng doang, kayak fire eater ini ya, dia cuma seneng doang memoles skillnya sebagai pemakan api. Tapi lama-lama orang tuh kayak tertarik dari mulut ke mulut, tahu tentang keahliannya ini, dan akhirnya dia jadi banyak penonton, dia jadi viral, dia jadi terkenal. Jadi mungkin nanti di tahun 2025 agak mungkin setengah tahun, paruh tahun kedua mungkin kalian akan viral gitu ya, karena kita di sini ada the Fool, dan the Fool ini walk away, new start. Jadi keluar dari situasi stagnan dalam karier dan keuangan kalian ya. Jadi kalian memutuskan ini sudah saatnya mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang sebenarnya saya tahu saya bisa melakukannya dan saya suka melakukannya. Saya mau pamerkan, bukan dalam arti sombong, tapi maksudnya saya mau bagikan passion atau hasrat ini ke orang lain gitu. Jadi kayak seperti musisi jalanan gitu ya, yang bukan musisi jalanan asal-asalan, tapi musisi jalanan yang benar-benar seneng bermusik di jalan untuk membuat orang-orang happy, dan
kalau mereka melakukannya dengan happy, dengan senyum ya, nyanyinya juga semangat gitu, orang-orang pasti akan mengasih banyak koin kan ke musisi jalanan itu. Nah, energi seperti itu yang aku baca di sini ya. Jadi kalian akan mengambil satu langkah untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kalian tersegarkan kembali. Mungkin tower ini berarti karier lama kalian tuh sudah berakhir. Maksudnya berakhir tuh gini, kalian sudah merasa nggak ada lagi yang perlu dipelajari di situ. Saya sudah cukup belajar dari situ, sudah saatnya memulai sesuatu yang baru, menggali potensi yang baru gitu ya. Nah, ini di awal tahun mungkin ada kayak kesempatan untuk belajar sesuatu, mungkin belajar bahasa, atau tapi itu akan merupakan sesuatu yang kalian sukai gitu ya. Jadi balik lagi ke tadi contoh tentang bikin cookie ya, mungkin kalian bosen atau merasa karir kalian, keuangan kalian itu begitu-begitu aja, menjenuhkan, bikin stres. Mungkin di awal tahun kalian tiba-tiba bisa dapet ide ini untuk, mungkin ada yang akan bilang, cookie kamu kok enak ya gitu, apa nggak pengen dijual aja, coba. Terus kalian mungkin dapat ide, oh ya coba aku bikin cookies deh gitu. Jadi salah satu keahlian atau salah satu hobi yang kalian suka melakukannya dan kalian bisa melakukannya dengan baik sekali ya, itu skill itu akan kalian kembangkan ya. Kalian akan belajar untuk memoles skill itu sampai sempurna, tapi dengan nasihat nggak usah terburu-buru. Jadi lakukan dengan enjoy ya, lakukan dengan menikmati prosesnya aja. Anggap aja ini kayak seperti eksperimen. Jadi kalian mungkin masih bekerja di tempat lama, tapi kalian mulai mengembangkan potensi kalian yang lain, bisa bikin cookies, bisa menggambar, bisa nggak tahu, mungkin bisa baca tarot atau sesuatu yang berbeda sama kerjaan kalian yang dulu ya. Jadi kerjaan yang sudah bagi kalian itu sudah basi gitu ya. Jadi kalian akan mulai menjajaki kayak peluang atau kesempatan untuk mengembangkan skill yang kalian sudah punya dan kalian suka melakukannya, mencoba apakah itu bisa menghasilkan income tambahan. Dan Queen of Pentacles ini aku rasa kalian akan jadi kayak semacam, mungkin terkenal dalam artian mungkin kalau kalian bikin cookies, tetangga-tetangga mulai tahu dan mereka mulai order, mereka mulai pesen, dan kalian juga semakin pinter. Semakin kalian belajar mengolah skill ini, kalian semakin pinter. Nah, ini di sini nggak ada Knight of Pentacles. Jadi kalian mungkin sebenarnya udah kayaknya skill baru ini kalian bisa cepat menguasainya ya, bisa cepat menguasainya dan dalam waktu yang nggak seberapa lama kalian sudah akan sangat mahir dalam hal ini. Dan ini akan memberi kalian kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih exciting gitu ya untuk karier kalian. Page of Swords. Nah, ini kalian juga pada akhir tahun mungkin kalian akan introspeksi sejauh tahun 2025 apa saja perkembangan yang sudah terjadi, dan kalian akan mulai kayak cari-cari tahu informasi baru, mungkin kayak seperti belajar teknologi baru untuk semakin mengembangkan usaha atau apapun ini yang sudah berjalan ini ya. Ini Queen of Pentacles juga bisa berarti kalian nabung dan mengelola keuangan kalian lebih baik untuk mendukung rencana kalian ke depan gitu ya. Jadi kalau karier kalian yang lama ini kalian memang udah mau tinggalin karena sudah tidak lagi memberi kalian kepuasan batin dan kalian melakukannya itu cuma untuk mempertahankan keuangan, tapi menara itu sudah mau roboh gitu loh. Jadi kalian bertahan di situ cuma demi uang, tapi mental, emosional, spiritual kalian itu rontok di dalam karena tetap tinggal di karier yang nggak membawa kemana-mana. Jadi di tahun 2025 ini kalian akan mungkin bersiap-siap. Jadi dari
kerjaan-kerjaan sampingan, mungkin dari kerjaan sampingan yang bisa dihasilkan dari hobi, kalian menabung, kalian tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, supaya kalian punya modal untuk awal yang baru, awal yang lebih exciting ya. Bottom of the deck-nya Chariot. Jadi apapun yang bikin kalian bergairah, apapun passion atau hobi atau apa yang pengen kalian tekuni lebih serius lagi, ini juga bisa berarti ngambil kursus tambahan ya. Misalnya nih, misalnya kalian tarot reader gitu ya, kalian udah mulai, kalian udah ahli, tapi mungkin mau nambah skill lain, misalnya astrologi, kalian ikut kursus astrologi gitu, supaya lebih berkembang lagi bisnisnya gitu ya. Jadi apapun yang membuat kalian excited, itu bisa dijalani di tahun depan dan akan kelihatan hasilnya dalam tahun yang sama ya. Ya, kalian akan meninggalkan kalian akan masa bodoh sama pendapat orang-orang yang bilang itu nggak bakalan berhasil, bisnis apaan itu, bisnis aneh atau apa gitu. Kalian akan nggak peduli dengan itu semua dan kalian akan kayak lebih harmonis, menyelaraskan diri sama kemauan, passion, kehendak kalian sendiri. Kayak seperti maksudnya gini, jadi ini ada ini dua sisi kalian. Yang satu pemimpi, yang satu kalian pemimpi, kalian mungkin punya daya kreatif atau imajinasi tinggi, dan itu yang akan kalian manfaatkan. Kalian akan manifestasikan mimpi ini ke dunia nyata, ke dunia manusia, dunia 3D gitu ya istilahnya ya. Nih, ada lagi, ide kreatif akan terus bermunculan dan kalian akan merasa bebas, merasa lepas gitu ya. Perlahan-lahan kalian akan lepas dari jaring kekusutan pikiran, atau mungkin kalian selama ini merasa tercekik di karir kalian yang sekarang karena kalian sudah tidak menyukainya lagi, sudah basi gitu rasanya. Merasa terperangkap ya. Mungkin kalian nih karena banyak wands ya, banyak api, kalian tuh sebenarnya jiwa-jiwa bebas, jiwa-jiwa liar. Kalian tuh kreatif dan kalian tuh ingin tampil ya, ingin tampil sebagai diri kalian sendiri, melakukan hal-hal yang membuat kalian bergairah, bersemangat, seneng, dan kalian pengen melakukannya setiap hari gitu. Entah nggak peduli penghasilannya berapa, tapi kalian seneng melakukannya sampai akhirnya suatu hari itu mendatangkan berkat, mendatangkan kepopuleran dan sebagainya, karena kalian melakukannya berdasarkan sukacita, bukan berdasarkan keterpaksaan ya. Oke, sekarang kita akan lihat per kuartal. Aku baru lihat 28 di timer. Per kuartal, Januari, Februari, Maret please, tahun 2025, karir keuangan file 1. Kuartal 1 2025 seperti apa hasilnya? Kuartal 1 2025, Knight of Swords ya. Kalian sudah memantapkan ini, memantapkan pikiran. Jadi awalnya dari akhir tahun ini kalian sudah merasa karier kalian itu sudah, the tower is crumbling. Apa yang kalian bangun selama ini itu ya sudah, ibaratnya sudah nggak ada yang bisa dibangun lagi di atas itu. Dan kalau kalian paksain terus, kalian malah mental, emosional, spiritualnya itu ambruk karena kalian nggak menikmati apa yang kalian lakukan ya. Dan kalian ini kesulitan keuangan ini, mungkin kalian bertahan di sini karena kalian merasa selalu uang kurang, tapi sebenarnya berkat itu bisa datang dari mana aja. Ini buktinya tiba-tiba ada orang nongol nawarin duit gitu kan. Jadi kalian itu jangan menutup mata pada rezeki yang bisa datang dari tempat gak terduga. Rezeki akan selalu diberikan setiap kita membutuhkannya. Jadi kalau kalian merasa karier kalian sudah kalian gak bisa nikmati lagi, kalian tidak happy, kalian gak bahagia di kantor, di tempat kerja, itu sudah saatnya untuk memulai sesuatu yang baru dan menjalaninya dengan tekun dan fokus ya. Jadi fokus setiap hari itu kalian berlatih menyempurnakan apapun ini yang kalian apapun yang menjadi minat kalian selanjutnya gitu ya. Kalian tekuni sih. Gak usah khawatir soal keuangan ada
ada ya. Kalian juga gaji dan sebagainya itu cukup, lebih dari cukup untuk mendukung kalian mulai usaha baru ini, oke? Ya, cukup kok. Kalian akan dicukupkan dan dipelihara semesta untuk memulai sesuatu yang baru. So don't worry. Jadi kuartal pertama kalian akan mulai bergerak. Kalian mulai transisi ke karir baru ini, oke? Sekarang kuartal kedua, April, Mei, Juni. Karir keuangan teman-teman yang memilih PAL 1, bulan April, Mei, Juni, please God, Spirit Universe. April, Mei, Juni, kuartal kedua 2025, untuk PAL 1. Karir keuangan kuartal 2 2025 PAL 1 seperti apa outlooknya? Satu kartu aja, thank you. Satu kartu aja. Ya, aku tadi udah ngeliat ini juga. Ada kartu apa itu tadi? Kalian agak berdebat sama diri sendiri atau sama orang lain. Ada yang menentang ya, ada yang menentang. Tapi aku lihat kalian ini nanti tetap the Fool. Kalian akan mengikuti sukacita kalian. Kalian akan mengikuti kata hati kalian ya. Kalian akan mengikuti kata hati kalian. Jadi kalian akan kekeh. Enggak, ini tower ini sudah mau rubuh. Aku tidak bahagia lagi di karir ini. Dan sebenarnya ini Five of Pentacles yang merasa kalian kekurangan uang. Orang ini tidak melihat ada yang nawarin duit ke dia. Karena dia terlalu fokus, aduh kalau aku keluar dari kerjaan aku akan jatuh miskin. Jadi itu kayak feeling of lack ya, nggak secure. Kalian merasa insecure, kalian merasa kurang, kalian merasa duit tuh hanya bisa dapat dari satu jalan aja, yaitu bekerja 9 to 5. Enggak juga. Atau apapun itu yang kalian udah nggak sukai lagi. Rezeki bisa datang dari mana aja. Asal kita tekun, asal kita dengan sukacita menjalaninya. Itu pelanggan akan datang sendiri. Jadi ini kalian akan bersikukuh, kalian akan mungkin sempat ada keraguan juga dalam diri kalian sendiri, ada pertentangan batin. Tapi mungkin kalian akan kalau dari energi the Fool ini, since this is a major arcana, kalian akan terus ya. Bottom of the decknya Ten of Cups. Mungkin ada orang-orang asing yang justru memberi kalian semangat. Jadi kalau keluarga kalian menentang, teman-teman atau orang-orang asing justru mungkin akan, misalnya kalian belanja di pasar, literally secara harfiah belanja di pasar, kalian ngobrol sama orang, terus ngobrol ngidur, ngomongin karir, terus mungkin orang-orang di pasar itu bilang, ya kita duit nggak perlu banyak-banyak, yang penting kita happy, yang penting kita setiap hari jualan itu rasanya penuh sukacita, dan ya memang ini yang menjadi minat aku, memang ini yang harus aku yang ingin aku lakukan. Jadi kalian akan terinspirasi gitu ya, akan dikasih support, oke? Ya, you are leaving something behind. Jadi orang ini bisa jadi keluarga, nggak harus pasangannya, bisa jadi keluarga atau orang-orang yang menentang kalian untuk keluar dari karier atau pekerjaan yang sudah kalian tuh sudah nggak ada rasa lagi. Okay? Dan karena kalian udah gak ada rasa, gak mungkin kalian berkembang terus di karir, pasti roboh. Jadi kalian akan gak peduli omongan orang, kalian akan terus jalan menuju laut. Ini laut kayak seperti semesta yang memanggil kalian ke dunia yang baru ya, lepas. Paus ini harus lepas. Paus ini gak bisa diperangkap, gak bisa dipenjara, dia harus ke laut lepas. Itu kalian. Kalian mungkin punya free spirit ya. Dan iya, sakit nanti, maksudnya akan banyak challenge, akan banyak tantangan, terutama dari orang-orang sekitar. Tapi nih, hasilnya akan manis karena semesta akan mengirim peri-peri keajaiban teman-teman yang membuat kalian itu nggak akan kekurangan dari segi material, dan hasil nggak akan mengkhianati usaha ya. Hasil nggak akan mengkhianati usaha. Tahun depan kalau kalian mulai bertindak, hasilnya udah mulai bisa langsung kelihatan. Mungkin nggak akan langsung instan banyak duit, nggak, lama, tapi gradually kelihatan. Satu klien,
2 klien. Mungkin agak turun, tapi nanti ada lagi. Asal kalian dengan menjalaninya dengan tekun penuh sukacita, itu nanti akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Oke? Kuartal 4, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Bagaimana dengan Juli, Agustus, September karir keuangan PAL 2? Sorry, PAL 1. Mungkin kalian perlu cek PAL 2. PAL 1. Karir keuangan kuartal ketiga tahun 2025 seperti apa outlooknya? Karir keuangan tahun 2025 kuartal 3 untuk PAL 1. Buat PAL 1. Keberlimpahan, ada kehilangan tapi ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Apa ya ini? Coba aku clarify. Please clarify the Ten of Pentacles. Aku nggak tahu apa, mungkin kalian akan resign ya, dan meninggalkan, mungkin kalian akan pindah kota, meninggalkan teman-teman, keluarga untuk memulai sesuatu yang baru ya, dengan Temperance ini ya, ada sesuatu yang perlu ditinggalkan. Tapi kalian akan emotionally merasa lebih tenang justru, karena kalian tahu ini jalan yang tepat. Please clarify the Ten of Pentacles. Clarify the Ten of Pentacles kuartal ketiga tahun 2025 untuk PAL 2. Sorry, PAL 1. Kenapa aku, mungkin kalian benar-benar perlu nonton PAL 2 ya, karena aku selalu manggil kalian PAL 2. Please clarify Ten of Pentacles, please. Thank you. Klarifikasi Ten of Pentacles. Oke, aku pakai yang ini ya. Knight of Pentacles. Ya, aku kan bilang bisa langsung kelihatan hasilnya. Dan meskipun hasilnya nggak besar, itu kayak seperti udah, wah aku baru mulai usaha tahun ini tapi sudah kelihatan hasilnya. Dan itu mungkin bagi orang lain nggak seberapa, tapi bagi kalian tuh udah Ten of Pentacles, harus dirayakan. Dan ini ada ancestor, leluhur kalian setuju kalian mengambil langkah ini ya. Leluhur kalian setuju banget. Nah, kalian ini tinggal bikin planning. Jadi kalau awalnya baru hobi, awalnya baru memoles keterampilan kalian supaya lebih baik lagi, nah ini kalian bikin kuartal ketiga bikin rencana untuk setiap minggu, setiap hari, setiap bulan. Ya, misalnya kalian content creator, setiap minggu saya harus record 2 video atau 1 video atau 3 short gitu. Jadi show up secara konsisten supaya ini bisa bertahan, channel kalian, apa konten kalian, TikTok kalian bisa bertahan dan berkembang secara perlahan-lahan, gradually berkembang. Jadi jangan kendor, maksudnya jangan kendor ya, jangan kendor, bukan begitu melihat hasil terus kendor, jangan ya. Ya, kita ada King of Wands sama King of Pentacles tadi yang jatuh 2. Ini mungkin, ini bisa energi kalian udah kayak King of Wands nih, kalian udah mantep, aku akan menghasilkan kemakmuran dari karier baru ini. Atau ini juga bisa jadi ada yang patron, jadi ngasih kalian kayak mungkin donasi atau ngedukung channel kalian, subscribe gitu ya, jadi membership, atau ya sekedar mereka memberi dukungan moral dan material gitu ya. Dan di bawahnya lagi ada bottom of the decknya the World. Jadi kalian sukses keluar dari siklus yang sudah buat kalian itu sudah nggak ini lagi, sudah nggak tepat lagi, dan masuk ke siklus kehidupan baru yang akan lebih exciting. Oke. Kuartal terakhir adalah Oktober, November, Desember keuangan teman-teman. Oktober, November, Desember. Akhir tahun 2025. Kuartal terakhir kondisi keuangan. Ya, kalian benar-benar udah move on dari
secara emosional kalian udah move on dari orang-orang yang nggak peduli sama kebahagiaan jiwa kalian. Jadi ini yang milih file ini, kalian akan memilih mengganti jalur karir ke sesuatu yang lebih rasanya fulfilling, sesuatu yang kalian setiap hari itu merasa bahagia melakukannya, oke? Dan yang nggak ada batasnya. Jadi mungkin buka usaha sendiri itu kan nggak ada batasnya, nggak kayak kerja di kantor kamu cuma bisa sampai level segini udah gitu mentok, ya kan? Jadi kalau usaha kalian bisa ngembang ke samping, ke atas, ke bawah gitu, nggak ada batasnya kayak lautan. Dan kalian akan terjun ke lautan itu, oke? Dan kalian akan dapat teman-teman baru, komunitas baru, ya. Kayak misalnya kalau saya di tarot itu saya ketemu teman-teman baru yang sama-sama pembaca tarot, dan ya jadi kayak komunitas itu, komunitas kecil. Justice, aku tadi bilang hasil nggak akan mengkhianati usaha, hasilnya akan berbuah kok. Tuhan melihat hasil, oke? Dan ini mungkin kalian akan mungkin dapat asisten. Oh ya, ini juga bisa berarti kalian nanti dapat asisten, bisa gaji asisten, atau mungkin ini juga bisa berarti kalian kayak mikir-mikir ide kreatif apa buat tahun depannya lagi ya. The star, dream come true, oke? Kalian akan bersinar dalam kompetisi, ya. Wah, bagus sekali, aku senang sekali sama reading ini. Oke, sekarang kita tutup dengan oracle. Ada pesan terakhir apa terkait karir dan keuangan buat teman-teman yang memilih pile 1? Pesan terkait karir dan keuangan buat teman-teman yang memilih pile 1, please. Thank you universe, thank you God. Creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. Jadi kalau misalnya nanti tahun depan, kalau misalnya kalian content creator mulai nih ya, terus kalian tiba-tiba nggak tahu mau bikin konten apa, stuck gitu, atau kalian bingung mau mulai dari mana dulu. Nah itu kalian kayak seperti berdoa, minta petunjuk sama semesta, terus kalian serahkan pada semesta, dan kalian dengarkan gitu, atau perhatikan sign atau tanda-tanda dari semesta. Mungkin bisa ada inspirasi dari orang-orang sekitar, dari alam. Aku baru lihat 4444. Jadi dari alam, dari sekitar itu kalian akan diberi inspirasi, ilham, ide itu bisa dari mana aja, bahkan dari buku yang sedang kalian baca atau musik yang lagi kalian dengar. Jadi relax saja, kalau belum ada ide, nanti idenya datang sendiri gitu ya. Jadi aku pernah baca buku ini buku dongeng. Jadi burung ini penulis, dan dia tuh lagi stuck writer's block gitu ya. Nah terus dia sedih, dia pergi mancing. Pas dia pergi mancing, tiba-tiba idenya datang sendiri. Terus dia pulang, dia ngetik ceritanya, selesai. Jadi kadang-kadang creative block itu kalau dibiarin aja dulu, nanti dia malah datang sendiri. Jadi ide itu datang pas kita lagi relax, pas kita lagi istirahat, nggak bisa dipaksa ya. I offer this for the highest good. Ini akan sukses, lebih sukses lagi kalau kamu menjalaninya dengan sukacita, dengan niat untuk memberi atau men-share keterampilan, keahlian, passion, skill, apapun itu yang menjadi kekuatan atau kelebihan kalian bagikan ke orang lain supaya orang lain bisa menerima berkatnya. Itu akan hasilnya akan lebih melimpah gitu, dan kalian akan terus dapat ide untuk mengembangkan usaha ini ya. Despair at the bottom of the deck. Jadi mungkin kalian itu kadang-kadang creative block karena kebanyakan mikir, takut salah jalan, mungkin ragu karena keluarga kalian nggak setuju, mungkin mereka terus nyinyir, mana bisnisnya nggak jalan. Padahal kalian tuh cuman karena baru melangkah, masih agak gemeter, masih takut ngambil keputusan yang salah, tapi enggak, itu kalian lepaskan itu. Jadi ini memang yang aku mau gitu. Kalau ada creative block, writer's block, siapa aja bisa ngalamin itu. Kalian serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan kirim ide ya, kirim ide.
asal kalian tetap relax, tetap tenang. Ada advice lain buat file 1. Mungkin di antara kalian ada yang pengen nulis buku, belum dapet ide. Tapi kalau kalian hatinya serahkan sepenuhnya ke situ, ide itu akan muncul sendiri. Striving. Hati-hati jangan kalau kalian mulai bisnis sendiri atau apa, bukan dengan tujuan untuk pamer atau menjadi terkenal, tapi untuk berbagi sesuatu yang kalian sukai, untuk berbagi talenta kalian dengan orang lain. Jadi kalau kalian berbagi talenta dengan orang lain, berbagi berkat yang kalian miliki dengan orang lain, itu akan lebih effortless, lebih mulus jalannya ya. Jadi bukan karena mau terkenal, bukan karena mau duitnya, bukan karena mau cepet-cepet, bukan karena mau instant gratification ya. Love ya, dasarnya harus cinta. It's not about finding love, you are love itself. Bagikan cinta yang kalian miliki ini, Six of Wands ini, kekreatifan kalian ini kepada orang lain, supaya orang lain bisa happy, bisa enjoy, bisa menikmati apa yang kalian bagikan sama mereka, dan mereka akan reward itu dengan kalian menjadi populer atau kalian terima banyak klien. Oke? Ya, oke. Jadi segitu aja pembacaannya untuk saat ini. Udah cukup panjang ya, udah hampir 50 menit. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Kalau mau booking personal reading silakan cek email aku di bawah atau DM Instagram ya. Please like, subscribe kalau resonate, dan sampai ketemu di pembacaan berikutnya. Bye. Halo buat Wandering Souls yang memilih PAL 2 atau The Wandering Star Tarot atau Pink Selenite ini ya. Ini akan menjadi general reading kalian mengenai seperti apakah kira-kira karir dan keuangan kalian di tahun 2025. Jadi kita pertama-tama akan vibe check dulu ya. Jadi kita akan lihat energi keuangan dan karir teman-teman pada saat ini, November 2024 sampai mungkin akhir tahun, kira-kira vibe-nya seperti apa. Kita akan cek dulu supaya teman-teman tahu apakah sudah memilih PAL yang tepat ya. Jadi kalau vibe-nya resonate, berarti kalian sudah memilih PAL yang tepat. Oke? Alright. Jadi God Spirit Universe, bagi Wandering Soul sekalian yang memilih PAL 2 atau Wandering Star Tarot atau Pink Selenite, please give us information on their career and finances vibe right now, energi karir dan keuangan PAL nomor 2, please. Thank you. Satu kartu saja sudah cukup. Oke. Ten of Swords, di bawahnya kita ada Two of Pentacles. Jadi sepertinya kalian teman-teman yang memilih PAL 2 ini, oke, kita ada harmony sama balance. Jadi sepertinya kalian seperti menimbang-nimbang antara dua hal atau dua kemungkinan karier ya. Salah satunya ini mungkin sudah salah satu karier ini mungkin sudah sebaiknya ditinggalkan karena sudah, istilahnya sudah kadaluarsa, sudah stagnan, dan kalian sudah gak ada yang bisa dipelajari lagi dari situ, atau di jalur karier tersebut posisi kalian itu sudah mentok ya, sudah mentok, sudah tidak bisa berkembang lagi, dan kalian sudah tidak enjoy lagi. Jadi kalian itu cuman bertahan di situ demi uangnya, demi pentacles-nya ini. Tapi setiap hari mungkin kalian stres, setiap hari mungkin kalian menjalannya tidak dengan sukacita, tapi seolah-olah seperti itu suatu beban, suatu keharusan, sesuatu yang kalian lakukan berdasarkan logika saja. Jadi nggak pakai hati, tapi cuman karena harus, karena mungkin itu orang-orang bilang masuk di akal ya. Tapi kalian menderita karena setiap hari kalian harus bangun dan menjalani pekerjaan yang sama berulang-ulang, dimana kalian mengerjakannya itu kayak seperti robot, kayak seperti dengan pedang-pedang ini semuanya pikiran dan omongan
baik omongan atau pikiran diri sendiri maupun orang lain yang mungkin kayak seperti menuntut kalian ini tetap harus jalan terus, tapi kalian itu mata batin kalian tuh ngelihat sebenarnya ada yang lebih baik di luar sana, di luar jendela ini ada yang lebih baik, tapi kalian sedih karena kalian terpaksa bertahan di sini. Atau mungkin kalian overthinking sampai akhirnya kalian benar-benar nggak tahu harus ngapain lagi, kalian nggak takut melangkah keluar dari zona nyaman. Oke, coba kita lihat ada keterangan apa lagi. Ten of Cups, beberapa di antara kalian mungkin ada tanggung jawab keluarga ya, hendak membahagiakan keluarga. Mungkin kalian itu, beberapa di antara kalian mungkin ibu yang bekerja gitu ya, mungkin juga ayah yang bekerja, tapi kebanyakan si ibu. Jadi ibu mengurus anak tapi juga bekerja, dan kalian tuh mendambakan Ten of Cups ini, kalian mendambakan sesuatu yang bisa dikerjakan dari rumah. Nah, kalian mungkin sedang bingung apa itu ya, kalian mungkin ingin melakukan sesuatu yang kreatif. Nah, aku mau share waktu aku read file 1 tadi, aku terus-terusan salah manggil file 1 sebagai file 2. Jadi mungkin message kalian hampir mirip ya di sini ya. Ada ide liar, ada ide gila, mungkin maksud dalam tanda kutip, ada ide unik yang ingin kalian manifestasikan. Mungkin sesuatu usaha yang mungkin belum pernah orang jalanin gitu ya. Mungkin usaha makanan atau usaha cookies kalau aku kasih contoh di file 1 tadi ya. Career beginnings, travel. Jadi sesuatu yang baru ya, ini travel nggak harus travel fisik, tapi sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda gitu ya, yang mau kalian jadikan sebagai karier alternatif gitu ya, yang bisa membantu kalian juga untuk lebih banyak punya waktu dengan anak-anak atau keluarga. Nah, di sini dibilangnya yes, memang sudah saatnya. Six of Wands ini kartu yang sama dengan kartu yang diterima file nomor 1, Triumph, kemenangan. Jadi ada satu ide yang bisa membawa kalian ke karier yang baru, yang bisa kalian lakukan dari rumah, yang tidak akan menguras waktu, energi, mental, spiritual kalian seperti karier yang sekarang atau pekerjaan yang sekarang, dan membuat kalian bisa lebih bahagia, bisa lebih bebas berekspresi ya, bisa lebih mengekspresikan ide-ide kreatif kalian. Jadi kalian bisa jadi bos untuk diri sendiri. Coba kita lihat ada apa lagi. Energi, karier, dan keuangan file nomor 2 saat ini please, thank you. Satu kartu lagi aja. Energi, karier, dan keuangan file nomor 2 saat ini. Keluar lagi. Ya, kalian sudah jenuh dengan karier yang sekarang. Sudah rasanya kayak seperti sudah mentok segala-galanya. Sudah nggak ada gunanya lagi. Sudah, maksudnya buat pertumbuhan kalian secara pribadi dan pertumbuhan kreativitas, pertumbuhan ide-ide kalian itu sudah jadi pekerjaannya sudah nggak memberi ruang lagi. Kalian harus istilahnya cabut pohon, tanam di tempat baru, di mana kalian, ide-ide kalian tuh bisa tumbuh subur. Istilahnya ya starting something on your own, buka bisnis sendiri, mungkin kemungkinan besar buka bisnis sendiri yang berdasarkan ide yang kalian miliki. Ini bisa apa aja, ini bisa buka bisnis makanan, ini bisa baca tarot mungkin, ini bisa menulis buku atau novel, atau entah apa yang kalian sukai, yang bikin kalian semangat, yang membebaskan ide kreatif, ide liar, jiwa bebas kalian ya. Ace of Swords ya, perlu ngambil keputusan sekarang. Success, change, decision ya. Kalian kebanyakan mikir, dan mungkin orang-orang sekitar kalian juga nggak membantu. Sarannya mungkin malah bikin kalian tambah bingung. Kalian yang tahu apa yang kalian mau, dan
Kalian harus ambil langkah tegas dan mengambil komitmen, ya saya mau lakukan nih, saya mau mulai. Yes lagi, keluar lagi ini the mother star. The mother star loh ini. Jadi ini kayak seperti bintang besar gitu ya. Dan ini mother star ini pegang cups, and cups itu biasanya ini blessing, bersifatnya spiritual. Jadi kalian direstui oleh semesta. Dan dia pegang satu, ini emosi, ini hati, ini pikiran. Mind and heart and mind seimbang. Jadi apa yang mau kalian lakukan ini secara logika bisa dilakukan, bisa kalau kalian tekuni ya, dan akan membuat batin kalian juga lebih puas. Lagi-lagi victory, kalian akan berhasil di bidangnya. Oke? Jadi kayak aku rasa bacaannya kurang lebih mungkin akan sama dengan file 1. Coba kita lihat lagi ya. Sekarang kita mau lihat outlook secara garis besar keuangan dan karir kalian di tahun 2025. Oke, God Spirit Universe untuk file 2 yang memilih Pink Selenite, please guys to give us general outlook 5 kartu aja, karir dan keuangan file 2 di tahun 2025. General outlook, kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2025 buat file 2 dalam hal karier dan keuangan. Kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2025 untuk file 2 karier dan keuangan, outlook garis besarnya 5 kartu aja, thank you. 5 kartu saja. Kita udah dapat 2, 3 lagi, ada lagi. Oke. Oh, baru 1, 2, 3, 4. Oke, kita ambil ini dulu deh ya. Ace of Pentacles, Six of Pentacles, Temperance, sama Queen of Pentacles. Oke, Ace of Pentacles, Prosperity, New Beginning. Jadi nanti mungkin kuartal ini aneh ya. Jadi aku di file 1 aku lihat garis besarnya dulu, baru per kuartal. Tapi ini 4, jadi mungkin ini sekalian udah per kuartal kali ya. Jadi aku nggak perlu ngambil kartu ekstra untuk kalian. Prosperity beginning. Jadi kalian akan mulai memanifestasikan ide yang kalian miliki ini, ide untuk karier baru, untuk sumber mata pencarian baru yang lebih sesuai sama jiwa kalian, lebih sesuai sama kepribadian, kebutuhan jiwa, kebutuhan emosional kalian ya. Sesuatu yang bisa bikin kalian lebih bersemangat, bergairah, passionate, happy gitu ngejalaninnya. Jadi karier yang kalian bisa bangun dengan having fun juga gitu, having fun. Lihat kan ini cewek ini kayak nari gitu, kayak having fun aja dia. Jadi meskipun mungkin klien baru satu atau baru mulai, tapi dia menikmati prosesnya, bikin satu demi satu. Jadi misalnya nih bikin cookies, bikin satu demi satu, terus mulai belajar dulu dari dasar, terus nanti sudah agak pinter sedikit, kalian variasikan cookiesnya, rasanya, bentuknya gitu. Jadi prosesnya setahap demi setahap di kalian jalani dengan penuh sukacita ya. Dan ini akan menghasilkan nanti. Ini akan di kuartal pertama tahun 2025 aja mungkin udah ada yang tertarik mau beli. Karena di kuartal kedua kita lihat Six of Pentacles berbuah, udah kalian keluar usaha atau modal 3, baliknya 3 gitu. Mungkin belum untung ya, baru balik modal, tapi akan balik modal, oke? Dan dengan pelangi ini kayak seperti kalian bisa kalau dengan kalian bisnis sendiri nih, kalian bisa nambahin bumbu-bumbu sendiri. Kalian bisa kayak istilahnya kalau bikin cookies, kalian bisa desain logo sendiri, bikin bentuk sendiri yang unik-unik, yang beda, lain dari yang lain. Atau kalian bisa bikin misalnya nih, kalian mau buka usaha catering, kalian bisa bikin menu untuk anak-anak, menu untuk dewasa, menu untuk orang tua gitu ya. Jadi untuk segala kalangan. Jadi orang-orang tuh akan tertarik dengan apa yang kalian ciptakan gitu ya.
receive, family give receive. Kalian mungkin juga diminta untuk tetap menjaga kesehatan ya. Jadi do it, but nggak usah pasang target ya, nggak usah pasang target, having fun aja. Mungkin kalian bisa dengan Six of Pentacles ini mungkin juga kalian bisa separuh kerja di kantor, jadi mungkin kalian bisa kayak minta bos kalian, aku mau jadi part timer aja, aku nggak mau full time. Terus di waktu senggang kalian mengembangkan usaha sampingan ini. Jadi kalian nggak terlalu berat gitu, nggak seperti di sini kalian nggak punya waktu sama sekali buat hobi kalian, untuk ngembangin hobi kalian jadi bisnis ya. Dan ini kebunnya ini subur sekali ya. Jadi kalian kalau kalian tekuni, mungkin di 2 kuartal pertama itu kalian karena memang senang mengerjakan ini, kalian mengerjakannya setiap hari, setiap pagi dengan penuh semangat. Jadi subur. Jadi berbuahnya pun cepat gitu ya. Kuartal ketiga, guidance, healing, moderation, balance. Nah, ini kalian mulai mendalami atau merasakan lika-liku bisnis ya, lika-liku bisnis. Jadi kalau di sini di paruh pertama 2025 kalian ngembangin skill, di paruh kedua 2025 kalian mendalami lika-liku bisnis. Jadi kalau ngalamin hambatan, misalnya supply atau apa, kalian harus cari jalan lain kemana gitu, atau kalian minta bantuan orang. Jadi nggak selalu sama gitu. Strategi kita misalnya udah ada planning strategi. Untuk tahun ini target harus dicapai gini, tapi kadang-kadang ada hal-hal tak terduga. Nah, itu mungkin dari semestanya atau dari luarannya, mungkin pasar berubah, atau mungkin ada situasi di luar kendali, atau mungkin semesta pengen kamu break dulu setelah di setengah tahun pertama 2025 kalian bekerja mengembangkan bisnis ini dari dasar. Nah, kalian bisa istirahat dulu. Jadi sambil istirahat, sambil mungkin liburan, sambil ngambil waktu untuk merawat diri sendiri, kalian bisa agak lebih santai. Ya, mungkin kalian bisa agak lebih santai karena sudah mulai jalan, mulai kelihatan healing ya. Jadi healing, mungkin ngambil waktu untuk self care, self love, untuk menyembuhkan ini ke segala stres, segala depresi yang kalian alami selama di pekerjaan yang lama. Nah, di akhir tahun 2025 kalian udah bisa melihat hasilnya. Sudah, istilahnya sudah, bisnisnya udah cukup kokoh ya, udah cukup jalan gitu. Mungkin nggak besar belum, tapi udah cukup jalan. Oke, kalian kayaknya kayak kalian tuh sequel dari PAL 1 ya. PAL 1 baru kayak seperti mau ngambil keputusan, kalian udah ada planning gitu ya, tinggal dijalanin aja. Bottom of the deck kita ada High Priestess, Secrets, Dreams, Wisdom, Inner Voice, Spirit World. Reliable, visionary, generous. Ini kita ada Queen of Pentacles, ini ada King of Pentacles. Jadi mungkin ada kejutan, nanti kejutan gak terduga. Jadi mungkin sesuatu yang mungkin ada rintangan dalam bisnis kalian yang baru ini di tahun 2025 mungkin akan mengantar kalian ketemu sama orang ini. Kalau kalian masih single, mungkin orang ini bisa jadi jodoh kalian ya. Dan ya, kalian akan Ten of Cups ya, kalian akan happy, akan bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, merawat diri sendiri, melakukan sesuatu yang kalian suka. Ada kalanya mungkin kalian merasa kurang atau ragu gitu, apa saya sudah ngambil keputusan yang tepat ya. Seven of Cups ya, ada saatnya kalian ragu atau tergoda untuk mengambil jalan lain. Tapi di sini dibilangnya Knight of Wands, tetap pada ide awal kalian gitu ya. Sebenarnya ini udah cukup, cuman karena di PAL 1 aku tarik kartu juga buat per kuartal. Coba kita lihat per kuartalnya gimana.
karir dan keuangan file 2 di kuartal pertama tahun 2025. Karir dan keuangan file nomor 2 di kuartal pertama tahun 2025. Ini deck ini dia nggak terlalu banyak mau ngomong gitu ya. Jadi jawabannya tuh kayak singkat-singkat aja. Iya, you will enjoy doing it. Jadi aku rasa ya di kuartal pertama kalian bakal cabut dari kerjaan kalian ya, karena ini udah mentok, udah bener-bener kalian udah nggak tahan. Kalian udah ngambil keputusan dengan Ace of Wands ini, kalian udah ngambil keputusan, aku mau nekat demi kebahagiaanku dan demi keluargaku, demi kesehatan mentalku. Aku akan melakukan sesuatu yang kusukai, yang bisa aku jadikan sumber pencaharian juga, sehingga aku melakukannya setiap hari dengan enjoy, rasanya fresh gitu ya. Jadi pas awal-awal baru mulai ya rasanya seperti baru, fresh, rasanya seperti kayak liburan setelah sekian lama nggak liburan ya, karena kamu melakukan sesuatu yang baru yang kamu senengin. Tapi masih ada keraguan, kalian harus memilih, atau kalian akan harus memilih ya. Jadi salah satu pada akhirnya ini harus dilepas. Strength ini sabar dulu, jadi mungkin nggak langsung cabut ya, mungkin nunggu sampai pertengahan tahun baru cabut. Jadi kayak aku bilang tadi, mungkin kalian minta bos kalian diizinkan untuk part time dulu, dari full time turun jadi part time, dan nunggu sampai bisnisnya udah mulai jalan gitu ya. Ya, Chariot, keep going, you are on the right path. Three of Cups, again, kalian bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak ya. Ya, kalian jadi lebih bisa berpikir tenang, lebih bisa mengambil keputusan dengan tepat kalau kalian tuh nggak setiap hari sibuk dari pagi sampai malam ngerjain kerjaan yang bahkan nggak memberikan apa-apa kepada kita. Mungkin memberikan materi ya, tapi jiwa kita jadi kering gitu. Nah, kalau kalian mulai bergerak ke arah sini, nanti pikiran mental kalian juga akan lebih sehat, bisa mengambil keputusan lebih jernih, lebih objektif gitu ya. Kuartal kedua tahun 2025, jadi April, Mei, Juni, kira-kira seperti apa karier dan keuangan file nomor 2. Please, thank you, satu kartu aja. Kuartal kedua. Iya sama aja, maksudnya pelan-pelan gitu, sabar, mulai berkembang tuh kan, mulai berkembang, disiramin, idenya disiramin, mulai berkembang tuh, tumbuh kembangnya satu-satu ya. Sabar, nggak usah buru-buru ya, karena kalau kalian sabar menunggu juga, selama menunggu klien kalian bisa bermunculan ide-ide yang nanti kalian bisa terapkan ke depannya, itu bisa dicatat, di planning dulu gitu ya. Ya, akan makan agak waktunya agak lama mungkin ya, tapi tahun depan hasilnya udah bisa kelihatan. Kalau kayak ini pohon yang tadinya kecil terus tumbuh makin tinggi tahun depan ya. Ya, keep enjoying yourself ya. Jadi kalau kalian melakukan semua ini, melakukannya dengan benar-benar meresapi betapa bahagianya kalian bisa melakukan sesuatu yang kalian senangin sebagai alternatif karir, dan energi bahagia itu akan kayak nular ke bisnis kalian gitu ya. Chariot lagi, udah bener ini, tinggal dijalanin aja pelan-pelan gitu ya. Banyak pentacles, jadi ini mungkin bisa kayak setahun 2 tahun baru bisa kelihatan sukses, hasilnya besar, tapi tahun depan itu pertumbuhannya cukup kentara gitu ya. Jadi mulai dari awal tahun, akhir tahun sudah bisa, sudah boleh dibilang sudah kayak bisnis kecil-kecilan gitu, sudah menghasilkan. Kuartal ketiga tahun 2025 seperti apa?
karir dan keuangan file nomor 2 kuartal kedua tahun 2025. Kuartal kedua tahun 2025. High Priestess. Ini tadi yang keluar di bottom of the deck. Jadi ya, ini akan ada sedikit plot twist gitu ya. Jadi ada sedikit challenge. Mungkin kalian perlu nambah produk atau mengubah strategi usaha. Tapi itu akan membawa ke kalian ikutin aja. Jadi kalau misalnya ada halangan atau rintangan yang nggak bisa diatasin, nggak usah kayak ditubruk terus. Kalian kayak diem dulu terus ya ikut arus aja, ikut arus. Nanti itu mungkin bisa membawa ke peluang lain. Atau tadi kalau kamu ingat di bawah High Priestess ini di bottom of the deck ada King of Pentacles. Jadi itu bisa mengantar ke jodoh kalian gitu ya. Ini kayak seperti misalnya nih, kalian mau buka usaha tarot lah contohnya. Jadi mulai dari rumah dulu ya, dari tetangga-tetangga, dari lingkungan perumahan kalian. Terus tiba-tiba mungkin kalian ditawarin nih, mau baca tarot nggak di event apa. Nah kalian takut kan, ngeri, belum pernah gitu ya, belum pernah di event. Anggap aja sebagai pengalaman baru, jalanin aja. Jadi dibawa santai aja. Nanti mungkin event itu akan mengantar ke ketemu komunitas tarot yang lebih besar atau ketemu jodoh malah yang minatnya sama. Seperti itu ya. Sangat straightforward ya ini bacaannya. Sangat jelas. Jadi kalian ini mungkin sambungan file 1 yang udah ngambil keputusan satu jalan aja gitu. Ngambil satu jalan, sudah mantap keputusannya. Kuartal keempat, kuartal terakhir 2025, karir keuangan file 2. Thank you. Kuartal terakhir 2025, The Hierophant. Kita ada Wheel of Fortune. Jadi kalau bisnisnya sudah jalan, ini waktunya untuk dijaga supaya, maksudnya gini, agak bersikap hati-hati ya dengan Hierophant ini, bersikap sedikit kalau bisnis kalian udah mulai jalan, sudah mulai berupa bisnis kecil-kecilan, dijaga dulu supaya mantep dulu. Jadi jangan terlalu banyak ngambil resiko, atau misalnya kalian buka restoran, sudah mulai jalan restoran, jangan buru-buru buka cabang baru, atau jangan buru-buru buka menu baru atau line baru, karena nanti akan jadinya nggak karuan. Tetap di satu jalur dulu, tetap di satu jalur utama dulu gitu ya, karena itu akan menghasilkan Wheel of Fortune. Jadi kalau kalian fokus di satu hal dulu, sampai satu hal itu mantap, jangan pikir aneh-aneh dulu di akhir tahun, mentang-mentang usaha udah mulai jalan, kalian udah mau ekspansi, udah mau tambah menu baru apa, nanti malah kewalahan sendiri. Tetap fokus ke yang satu ini dulu, setidaknya sampai tahun 2026 berikutnya, lihat situasi dulu gimana. Jadi agak konservatif gitu loh, agak hati-hati gitu ya, agak tetap di jalur yang lurus aja gitu dengan Hierophant ini. Karena ini jadi duitnya udah mulai muter gitu ya. Jadi dijaga baik-baik, oke? Ya bersikap logis. Jadi kayak seperti usahanya udah mulai tumbuh, dijaga dulu. Mungkin kalau kalian ada ide-ide yang aneh-aneh, belum perlu ditunda dulu. Jadi fokus ke yang bisnis utamanya, oke? Ya kalian kayak seperti habis ini mau kemana lagi ya gitu. Jadi akhir tahun waktunya kalian istirahat, memelihara kayak celebrating the success gitu. Jadi nanti tahun 2026 baru mau ekspansi kemana lagi. Oke, jadi sekarang kita
pesan penutup. Kita langsung aja ke pesan penutup. Pesan penutup untuk file 2 mengenai karier dan keuangan tahun 2025. What do they need to know about their career and finances in 2025 untuk file 2. What do they need to know? Pesan penutup untuk file 2 mengenai karir dan keuangan tahun 2025. Pesan penutup. Pesan penutup untuk file 2. Pesan penutup untuk file 2 untuk karir keuangan tahun 2025, please. Truth. When everything is done as an offering, ketika segala sesuatu itu dilakukan sebagai suatu persembahan, bahkan pada saat kita bicara, kamu akan diberitahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Kata-kata kamu akan datang dari keheningan, bukan dari rasa takut. Bicaralah mewakili aku, Tuhan. Ambil alih aku dan bicara melalui aku. Ini mungkin maksudnya mau diberitahu kalau apa yang akan karir dan keuanganmu nanti di tahun 2025 akan lebih mendekati kebenaran tentang diri kamu yang sebenarnya. Apa yang kamu mau kasih ke dunia, hati kamu itu di mana, dan apa yang sesuatu yang kamu cintai, yang kamu ingin orang-orang lain ikut merasakan, itulah kebenaran yang akan mengantar kamu ke kesuksesan. Karena di sini dibilang persembahan. Jadi talenta, bakat kamu ini yang kamu suka melakukannya ini, kamu persembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Istilahnya kamu serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini talentaku, aku mau mengembangkan ide kreatif ini, tolong berkati usahaku. Nah, kalau kalian itu jujur, ya aku mau berusaha di bidang ini, ya aku mau mengembangkan talenta ini, ya aku mau membagikan talenta ini kepada dunia supaya dunia bisa merasakan manfaatnya, itu akan menjadi suatu ketulusan yang akan diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati dengan penuh kelimpahan. Oke. Dan Tuhan juga akan menunjukkan kalau kalian mengalami rintangan harus bagaimana gitu, atau kalian menghadapi klien, atau kalian cari pinjaman, bukan cari pinjaman tapi kayak cari funding atau pendanaan, akan diberitahu kalian harus bagaimana. Atau kalau kalian mau resign, atau kalian dari perusahaan lama, atau kalian mau jadi pekerja part time, kalian akan diberitahu oleh Tuhan harus ngomongnya bagaimana supaya kalian bisa tetap dapat imbalan yang adil dari perusahaan, tapi juga punya waktu untuk mengembangkan usaha sendiri gitu. Jadi dikasih tahu strategi-strateginya kalau kamu tulus menjalani semua ini, pengen ini jadi berkat buat orang gitu, ya. Ya, jadi harus benar-benar berserah pada Tuhan. Cuman itu aja sih nasihat. Coba ada nasihat apa lagi? Intention, ya, intentionnya harus tulus, ya. Tekad dan pikiran itu harus selaras. Jadi kamu itu menyerahkan diri menjadi berkat bagi banyak orang, maka kamu benar-benar akan jadi berkat dan kamu bisa hidup dari situ gitu. Bottom of the deck ada travel, jadi mungkin ada kesempatan untuk travel atau melakukan sesuatu yang baru dan mendebarkannya. Ada pesan apa lagi? Aku pakai kartu ini aja, lebih praktis. Pesan buat karir keuangan tahun 2025 untuk file 2. Satu lagi aja.
11 ini angel number, berarti jalan kalian udah bener. Numbers in double, synchronicity in two. Sinkronnya 2 loh ya. Don't hold back your love now, life is meant for you ya. Life is meant for you. Kamu akan menjadi lebih hidup, lebih bergairah dengan menjalani usaha ini. Jadi kalian dengan ini bisa membagikan talenta, bisa membagikan kreativitas ide kalian untuk memberkati orang lain dan menerima berkat buat diri kamu sendiri. Destiny ini sudah takdir kamu, ini sudah jalan kamu. One door close, satu jalan ketutup, pintu lain kebuka. Literally, secara harfiah ini. Satu jalan ketutup, satu jalan kebuka. Let plans of this destiny unravel through ya. Biarkan takdir itu mengalir dengan sendirinya. Jadi kalian langsung keluar angka 40 di timer. Ya, udah bener lah jalan kalian itu, oke? So, that's your reading file number 2. Semoga resonate. Jika kalian suka reading ini, claim, like, subscribe. Kalau kalian mau personal reading, detailku ada di bawah, email, DM Instagram juga boleh. Dan ya, semoga sukses. Sampai jumpa di pilih kartu berikutnya. Bye! Halo Wandering Souls yang memilih file 3 atau kerang ini atau Tarot of the Divine. Let's see gimana karir dan keuangan kalian nanti tahun 2025 ya. Tapi sebelumnya kita vibe check dulu seperti apa energi karir dan keuangan kalian saat ini. Jadi sebenarnya ini aku sudah ngerekam, ini rekaman kedua ya. Karena rekaman pertama tadi aku ngocok sampai beberapa kali. Gak ada kartu karir dan keuangan yang keluar justru Six of Cups. Dan Six of Cups itu adalah kartu tentang nostalgia, tentang inner child, tentang relationship. Jadi aku nggak tahu apa mungkin fokus kalian saat ini bukannya di karir tapi di bersenang-senang. Jadi aku mau tanya sekali lagi ya, energi karir dan keuangan file 3 saat ini please, thank you. 1 kartu atau 2. Jadi kalian ini sekarang energinya lagi main-main atau bereksperimen atau melakukan sesuatu yang kalian suka ya, kayak seperti mungkin banyak di antara kalian baru lulus kuliah. Jadi kalian masih kayak mencoba-coba mau karir mana ini yang oke, coba kita lihat. Ini Page of Cups juga sering nongol ini dari tadi. Mungkin kalian lagi mencari kerja ya, jadi belum tahu mau berfokus ke karier yang mana. Mungkin banyak di antara kalian yang baru lulus yang milih file 3 ini. Jadi belum memikirkan karier dan keuangan dengan sungguh-sungguh. Ten of Coins, Page of Cups. Ya, jadi mungkin kalian ini sekarang lagi masih disokong orang tua, masih kuliah. Mungkin masih belum begitu memikirkan karir dan keuangan. Mungkin beberapa di antara kalian tuh masih pacaran ya. Aku nggak tahu. Tapi kayak seperti nggak ada vibes karir atau keuangan sama sekali gitu. Jadi kalian belum sepenuhnya mandiri ya. Ya, ini tadi kartu yang keluar ini. Yang keluar pertama kali. Dan Two of Cups, clarifiernya ini Page of Swords. Dan Page of Swords itu biasa pegawai magang, anak kuliahan yang baru mulai belajar. Jadi mungkin kalian di sini banyak yang baru memulai karir. Nah, ini baru benar. Oke, jadi ini masuk akal ya. Jadi aku pakai kartu yang tadi dari rekaman pertama. Jadi ini yang keluar. Kalian ini masih menikmati hidup ya. Belum begitu serius soal karir. Mungkin kalian masih kuliah, masih bingung nanti mau karir jadi apa ya, yang kerjaan yang ada diambil aja gitu. Mungkin kalian juga sekarang lagi kayak seperti apa ya,
Kalau yang baru lulus, masih gonta-ganti kerjaan, masih kerjaan nggak tetap, mungkin kalian ada bisnis sampingan, jualan di Shopee, jualan di Topet, atau mungkin kalian ada jual nail nail art atau kayak gitu-gitulah gitu ya. Jadi mungkin kalian banyak yang lagi sibuk pacaran juga nih ya. Jadi kalian nggak terlalu mentingin karier ya. Jadi lagi fase menikmati hidup gitulah ya. Oke, nggak tahu resonate apa enggak. Ini juga Three of Coins dari tadi ini kayak nongol terus. Dia nggak lompat, tapi kayak seperti aku ngelihat kartu ini terus. Jadi mungkin kalian ini lagi gonta-ganti kerjaan atau lagi lamar-lamar kerjaan gitu ya. Lagi lamar-lamar kerjaan, belum ada yang manggil, jadi kalian enjoy life dulu mungkin ya. Oke, coba sekarang kita lihat karir kalian di tahun 2025 seperti apa untuk pile 3. Outlook karir pile 3 di tahun 2025. Outlook. General Outlook 5 kartu, kalau bisa please, thank you. General Outlook karir pile nomor 3 di tahun 2025. General Outlook karir pile nomor 3 di tahun 2025. Oke, udah ada yang jatuh 1, ada lagi. Oke, karir mereka di tahun 2025 seperti apa outlooknya? Karir pile 3 di tahun 2025. Dari 3 pile ini kalian yang kartunya paling susah keluar, aku nggak tahu kenapa, nggak ada yang jatuh. Oke, ya ini kalian baru kayak survei cari-cari kerjaan ya. 2 kartu lagi please, thank you. Mungkin timelinenya juga fleksibel, jadi mungkin kalian dapat kerjaannya nggak tahu di bulan apa gitu ya. 2 kartu lagi please, outlook untuk karir dan keuangan pile nomor 3. 2 kartu lagi untuk akhir tahun mungkin ya. Kira-kira karir dan keuangan pile 3 seperti apa? Oke, udah jatuh 1 lagi mungkin. 1 lagi. Cuman butuh 1 lagi. Thank you, Spirit. Karir dan keuangan pile 3 tahun 2025. Wah, pantesan nggak ada kartu yang jatuh. Persaingannya cukup ketat ya kalau untuk fresh graduate. Mungkin kalian ini banyak yang fresh graduate. Persaingan cukup ketat. Buat kalian yang pengen berkreasi atau pengen jadi YouTuber atau apa juga ketat. Buat kalian yang pengen masuk korporasi juga persaingannya berdarah-darah. Mungkin juga kalian kalau yang masih kuliah ya, juga agak struggling di kuliah kalian ya. The Hierophant. 4 of Coins. Ada 5 of Swords at the bottom of the deck ya. Jadi ini kayak seperti pengkhianatan. 4 of Coins ini kalian mungkin kayaknya untuk sementara ini masih bergantung sama orang tua. Susah ya. Kayaknya sih dengan 5 of Swords ini perusahaan-perusahaan nih sekarang banyak yang nggak adil. Jadi untuk fresh graduate kerjaannya bukan fresh graduate tapi bayarannya UMR. Coba aku lihat lagi. Oh, coba 1 kartu lagi buat akhir tahun karir dan keuangan pile 3 please. 1 more card.
Jadi kalian itu nanti akhir tahun tuh masih bingung mau ngapain karena situasi di sekitar kalian tuh memang lagi nggak menguntungkan ya, keras persaingannya. The Lovers, mungkin beberapa di antara kalian nanti lebih kayak ini mau dikasih tahu kalau nanti ada kesempatan yang baik datang untuk kalian, atau mungkin kalau nggak kesempatan ya relationship, jadi kalian mungkin nggak usah kerja langsung married ya. Nanti ya mungkin tahun depan agak berat ya buat kalian, tapi relationship. Jadi banyak di antara kalian mungkin nanti yang justru abis selesai kuliah mungkin kerja serabutan atau gimana terus langsung married. Nggak tahu kenapa energinya begitu. Please clarify the Hierophant. Please clarify the Hierophant. Clarify the Hierophant. Karir keuangan tahun 2025. Aduh, pantesan aku bingung dari tadi kok nggak ada energi karir dan keuangan. Rupanya kalian tuh mau nikah aja ya. Banyak di antara kalian tuh sibuk nyari pacar atau udah pacaran dan pengen menikah, pengen dibiayain sama pasangan. Oke. Aku mau tahu nih Page of Swords apa. Ini bisa lamaran ya. Tapi mungkin ini juga kalian kayak seperti ya lihat-lihat lowongan gitu, tapi sungai emasnya di sini dan kalian tuh bahkan nggak ngelihat ke sungai emasnya. Coba clarify Page of Swords. Clarify Page of Swords, karir keuangan file 3 di tahun 2025. Queen of Coins. Ya, mungkin kalian nanti akan dapat lupa di cover. Mungkin kalian nanti akan dapat kerjaan dengan Queen of Coins ini, atau orang tua kalian masih membiayai kalian selama kalian nyari pekerjaan ya. Tapi kelihatannya dengan Hierophant ini juga bisa berarti kartu ini ya, kayak penyatuan, pengesahan perkawinan gitulah ya, upacara perkawinan. Jadi mungkin kalian akan married, atau kalau kalian nggak jadi married, mungkin kalian masih bingung nanti akhir tahun mau kemana gitu ya. Kita ada energi The Devil. Jadi akhir tahun ini, tahun 2025 kalian mungkin masih bingung dan galau mau kemana. Tapi banyak di antara kalian masih kuliah sih sekarang, jadi nggak usah terlalu khawatir. Please clarify the Two of Swords. 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 The Empress. Mungkin kalian akhirnya akan memilih untuk jadi ya menikah dan mungkin buka usaha sendiri akhirnya. Atau ini bisa jadi orang tua masih harus menyokong karena kita ada Five of Coins at the bottom of the deck. Banyak di antara kalian yang nggak suka kerja kantor gitu, tapi nggak tahu juga mau apa. Please clarify the Ten of Swords. Clarify the Ten of Swords. Mungkin orang tua kalian juga
kayak nuntut kalian tuh dapat pekerjaan bagus, tapi kalian sebenarnya masih mau seneng-seneng dulu, masih mau menikmati hidup, nggak mau buru-buru kerja. Terus clarify the Ten of Swords. Astaga, ini benar-benar paling berat, nggak ada kartu yang mau keluar. Five of Coins. Ya, kalian nggak dapet tahun depan. Maaf ya kalau pesannya ini negatif, tapi apa adanya gitu. Yang kartunya keluar memang begitu. Kalian lihat sendiri betapa susahnya kartunya keluar. Five of Wands. Kayaknya sih ini udah nggak usah dijelasin lagi. Ya, kalian kayak seperti mau masuk aja susah, persaingannya berat. Five of Wands, clarify. Ace of Coins. Ya, ini perjuangan untuk mendapatkan kerjaan aja. Jadi mungkin beberapa di antara kalian mungkin ada yang dapat kerja tahun depan, awal tahun depan, tapi kerjaannya berat, berdarah-darah, dan gajinya sangat kecil. Oke. Dan karena itu kita ada Page of Coins, kita cari lagi opportunity. Kamu cari lagi opportunity, ya. Kayaknya aliran emas ini maksudnya kalian tetap nggak akan kekurangan uang, masih dipelihara keluarga, masih ada simpanan, ya. Tapi Queen of Coins ini juga bilang, maksudnya mau bilang kalian juga harus berhemat ya sama tabungan. Tapi ini jadi readingnya jadi hubungan cinta, karena energi sekarang ini kalian nih lagi asik-asiknya dengan pacar istilahnya ya, atau dengan sesuatu yang kalian senang melakukannya. Satu-satunya energi yang major arcana itu cuman Hierophant sama Empress. Hierophant itu kayak seperti menyatakan tradisi. Jadi kalau kalian itu udah pengen nikah aja jadi ibu rumah tangga, ya itu yang akan kejadian tahun depan. Oke? Dan kalian mungkin agak bingung ya, karena dengan Two of Swords ini dan Empress, kalian bingung mau punya anak, mau jadi istri dan ibu rumah tangga biasa, atau mau jadi ibu rumah tangga yang produktif, yang juga bekerja dari rumah, ya. Jadi kira-kira seperti itu energinya untuk tahun depan. Mungkin kalian lebih perlu nasihat ya. Coba advice apa untuk file nomor 3 tentang karier dan keuangan. Advice apa untuk file 3 tentang karir dan keuangan? Advice untuk karir dan keuangan file 3. Independence. The more you learn to fit yourself on the inside and care for the inner child. Oh ya, ini Six of Cups juga bisa berarti inner child. Mungkin beberapa di antara kalian itu sebenarnya pengen melakukan sesuatu yang kalian senengin, tapi dipaksa untuk bekerja seperti orang-orang lain sama orang tua kalian. Dan hasilnya ya jadi nggak karuan karena nggak sesuai sama hati. Mungkin Two of Cups ini juga bisa berarti kalian nggak cuman ketemu seseorang, tapi juga mungkin akhirnya menemukan sesuatu yang bisa bikin hati kalian bahagia, tapi nggak menghasilkan uang dan kalian bingung apakah kalian mau ambil jalan itu gitu. Independence. The more you learn to fit yourself on the inside, care for the inner child, the more freestanding you become. Jadi kalian harus mencintai diri sendiri.
Kalau kalian itu nggak cocok untuk kerja kantoran dan kalian mau melakukan sesuatu yang beda, yang unik, yang lebih bikin kalian, hati kalian bahagia dan senang, itu ya itu yang harus kalian lakukan. Karena sepertinya kalian tuh nggak cocok kerja kantoran atau apapun yang dituntut orang tua kalian, dan kalian harus mau nggak mau harus tegas menentukan kalau kalian pengen jadi bos diri sendiri, kalau kalian pengen explore apa yang kalian suka. Kalian mau nikah atau mau buka bisnis sendiri, bisnis yang mungkin kreatif yang bikin kalian happy, itu kalian harus ambil keputusan. Jadi orang tua nggak usah khawatir, segalanya aku tanggung sendiri. Karena kalian tuh mungkin dari kecil tuh nggak pernah didengar. Kalian mau jadi ini nggak pernah didengar. Kalian mau itu nggak pernah didengar. Dan orang tua tuh nuntut kalian itu untuk habis kuliah kerja. Sedangkan kalian tuh menginginkan kehidupan yang berbeda. Mungkin beberapa di antara kalian pengen pindah ke luar negeri, mungkin malah menikah dengan orang luar negeri. Tapi ini juga berarti pesan kalau kalian itu pikirannya cuman aku nggak mau kerja, aku mau nikah aja, hidup dari suami, itu juga nggak baik. Karena kalian jadi nggak bisa mandiri. Iya, kalau maksudnya hubungan kalian bisa langgeng kalau enggak. Dan sebenarnya kalau kita punya pendapatan sendiri, meskipun kita dan suami kita bahagia atau istri kita bahagia, kita akan merasa lebih bebas karena kita punya pendapatan sendiri untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi jangan gantungin ke orang lain, oke ya? Kalau di antara kalian ada yang punya pemikiran aku mau merit aja, nggak mau kerja, jangan begitu juga gitu. Harus bisa punya penghasilan sendiri seperti Empress ini, bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Abundance, please show me how to feel fully deserving to receive. Ya, kalian banyak yang merasa nggak layak, merasa kecil hati, merasa nggak ada artinya karena cuman gara-gara kalian nggak dapat pekerjaan. Tapi itu kan karena dunia di luar sana memang sekarang lagi keras, lagi susah. Fresh graduate susah dapat kerjaan, gaji kecil, dan satu-satunya cara untuk sukses adalah berdiri sendiri dan membangun sesuatu yang kamu suka, sesuatu yang kamu bisa lakukan setiap hari dengan penuh sukacita dan menghasilkan buah yang positif dan sesuatu yang orang lain yang unik, yang orang lain nggak bisa tawarkan. Nah itu maksudnya kalau kamu bisa memanfaatkan kelebihan kamu apa, kesukaan kamu apa, hobi kamu apa, sesuatu yang unik pada dirimu yang tidak ada pada orang lain, yang bisa bikin orang happy, itu yang akan membawa kemandirian finansial buat kamu gitu ya. Tapi kamu ini kayak sepertinya dari kecil itu dibilangnya, kamu itu gak ada talenta apa-apa, kamu sekolah aja, kuliah, kerja, kamu mah gak ada bakat apa-apa, padahal mungkin kamu bisa nyanyi, kamu bisa jadi content creator, kamu bisa jadi presenter, kamu bisa jadi penulis novel, tapi talenta itu gak dianggap sama orang tua kamu. Jadi akhirnya kamu stuck, macet. Dan ini macet ini maksudnya supaya kayak semesta itu pengen kamu memilih untuk keluar, berontak dari sistem ini, sistem yang udah gak sehat ini, dan gak jadi budak korporasi, tapi jadi dirimu sendiri. Oke? Dan lebih-lebih lagi kalau kamu misalnya jadi content creator, kamu melakukannya dengan sukacita, dengan tulus, karena senang dan bukan karena mau duit atau mau popularitas, itu abundance-nya, kelimpahannya akan datangnya lebih ini lagi, lebih mulus lagi. Jadi kalian benar-benar maksudnya gini, jadi kalian mungkin bisa cari uang dari kerja kecil-kecilan, tapi di waktu luang kalian mengembangkan kayak sesuatu sendiri
yang kalian bagikan pada orang lain, mungkin dari medsos atau apa gitu. Mungkin kalian bisa masak, bikin kue, bikin rajutan, apa kalian lakukan dengan sukacita, kalian tawarin ke orang lain. Nah itu akan di reward, dikasih imbalan oleh semesta karena kamu tulus ngerjainnya. Ambition, kamu punya ambisi yang besar. Kamu itu nggak ditakdirkan untuk cuma jadi pekerja kantoran terus setiap hari begitu aja, enggak. Kamu punya ambisi besar, dan Tuhan mungkin juga punya rencana besar, dan kamu tuh harus kayak berserah pada Tuhan dan berdoa minta pertolongan agar dibukakan jalan, supaya satu, mungkin kamu bisa ketemu jodoh yang tepat, atau dua, kamu bisa berdiri sendiri jadi ratu di negerimu sendiri, bikin bisnis sendiri, melakukan sesuatu yang unik sendiri yang bisa datengin duit, misalnya nyanyi atau jadi content creator atau jadi travel blogger. Please use me for the highest good. Ya, kalau ambisi kalian ini kalian selaraskan sama kemauan semesta. Jadi misalnya kalian suka travel blogging atau kalian suka resensi film, kalian selaraskan tuh sama semesta. Tuhan pakai saya untuk menjadi presensi film yang baik. Tuhan pakai saya untuk jadi travel blogger yang bermanfaat bagi orang-orang yang traveling. Nah, itu kalau udah selaras gitu, udah nanti dimuluskan jalannya, dibukakan jalannya. Oke? Money. All my finances are now in divine order. Jadi uang itu, kalau kalian sudah punya mindset ini, kalian mau menjalani path atau jalur hidup kalian sendiri, terpisah dari apa yang orang tua inginkan, apa yang orang lain inginkan, tapi ikuti kata hati, uangnya akan ada, selalu ada. Kebutuhanmu akan selalu dicukupi oleh semesta. Aku tidak perlu bergantung sama orang atau takut kehilangan uang. Jadi buat kalian yang merasa putus asa, mungkin kalian merasa nggak punya talenta khusus karena talenta kalian mungkin dipendem gara-gara insecure, terus kalian pasrah mikir gue kawin aja, dijodohin aja. Jangan, karena aku tidak perlu bergantung sama orang lain, aku hanya perlu bergantung sama semesta, dan semesta mau pakai talenta potensi kamu. Jadi kamu minta semesta, pakai potensiku, tolong bukakan jalan buat potensiku, aku mau melakukan ini, aku sungguh-sungguh. Nah itu nanti duitnya datang dari sana. Jadi kamu gak usah solusinya either dapat kerjaan or merit. Ada jalur C, gak usah pilihan A atau B doang, ada jalur C gitu ya. Every need will be met through offering all to the divine. Jadi kalau kamu serahkan cita-cita, ambisi kamu, keinginan kamu, kerinduan hati kamu kepada semesta, semua kebutuhannya akan dicukupi gitu ya. Jangan takut sendirian, jangan takut jadi perawan tua, jangan takut jadi single terus pengangguran, jangan. Yang penting cintai dirimu sendiri dulu, ketahui potensi, ketahui bakatmu, ketahui apa yang kamu suka, terus selaraskan itu dengan semesta, diskusikan dengan semesta, dengan Tuhan. Jadi Tuhan, aku suka ini, aku suka melakukan ini, tolong tunjukin jalan supaya aku nggak usah nentuin cuman di antara dua pilihan, either merit atau itu kerja kantoran yang gajinya kecil banget gitu ya, yang energinya butuhnya besar tapi gajinya kecil banget. Ada nasihat terakhir buat file 3. Itu divine timing beberapa kali mau keluar. Patience. If you have tried forever to shift a problem, there's probably something to learn from embracing it. May I let this be from now. Ya, kalian udah coba sabar untuk dapat kerjaan tapi nggak dapat, berarti jalur itu bukan buat kamu. Jadi pekerja kantoran UMR itu bukan buat kamu, apalagi kalau bidangnya kamu nggak suka. Mendingan mungkin Six of Cups ini ada bakat yang mungkin kalian sewaktu kecil kalian suka banget melakukannya, kalian enjoy, mungkin melukis, mungkin bikin karangan bunga, mungkin bikin kue, atau mungkin nyanyi. Nah itu revisit that. Kamu sebenarnya ada ambisi untuk jadiin itu mata pencaharian, tapi kamu gak berani karena paksaan, tuntutan dari lingkungan.
Kalian harus dobrak itu dengan independence, dobrak. Karena kalian sudah mencoba untuk cari kerjaan setahun ke depan kalian gak akan dapat karena itu bukan jalan kalian, oke? Self acceptance, terima dirimu sendiri. Dirimu ini empress. Kalau kamu ini bisa menerima kelebihan kamu, kayak impian masa kecil kamu mau wujudkan, dan kamu yakin dan kamu bergantung pada semesta, kamu bisa jadi empress, bisa jadi ratu di negerimu sendiri. Kuncinya yaitu menerima dirimu sendiri apa adanya, dan jangan biarkan orang lain memaksakan kehendak sama kamu ya. Nothing is more exhausting than endlessly working on yourself. Ya, orang tuh selalu menuntut kamu untuk ayo dong jadi lebih baik, jadi pekerja yang rajin, cari kerja terus, jangan nyerah. Tapi ini bukan jalan kamu, ini bukan kamu, ini bukan takdir kamu. Jadi terima takdir kamu ya ini, melakukan sesuatu yang kamu suka, yang bikin kamu enjoy, mungkin bahkan jadi gamer online, nggak apa-apa, asal nanti bisa ngasilin duit, asal kamu enjoy, asal kamu seneng ngerjainnya, kayak impian masa kecil gitu. Kalau kamu talenta ini, sesuatu yang kamu suka ini kamu persembahkan ke semesta, langsung kamu akan ngerasa lega karena semesta dukung kamu. Dan kalau semesta dukung kamu, nggak ada yang bisa nyetop. Kamu akan membangun karir impian kamu sendiri, karir impian yang mungkin orang ledek, orang nggak percaya, tapi ternyata bisa karena semesta mendukung. Ya, jadi satu sama semesta. Semesta mendukung kamu meraih impian masa kecil kamu. Abundance lagi dong di bottom of the deck, kelimpahan. Oke? Jadi itu jawabannya itu. Jadi diri kamu sendiri, maksimalkan talenta besar kamu yang kamu pendem karena kamu dituntut harus sama kayak orang lain, menjalani hidup yang sama kayak orang lain, entah menikah atau bekerja. Itu kalian ini lagi, keluarkan lagi, terus minta bantuan semesta ya. Jadi nanti kalian akan dibukain jalan. Aku ngerasa perlu nambah sesuatu karena kalian nih hidupnya berat ya. Nasihat advice buat file nomor 3 soal karir dan keuangan. Hummingbird song, nectar of sweetness, the joy it brings, the hummingbird healing as medicine it sings. Ya, kalian udah disakitin orang tua, jadi impian kalian gak dianggap, cita-cita gak dianggap, tapi Tuhan semesta tahu, dan Tuhan semesta mau mewujudkan mimpi kalian ya, dan menyembuhkan hati kalian. Kalian itu berharga, kalian itu gak dapat kerjaan bukan karena kalian bodoh, tapi karena kalian memang harus ditakdirkan menjalani karir, kehidupan, pekerjaan yang beda sama orang lain, yang bikin kalian happy, yang bikin kalian seneng, yang bikin inner child kalian bahagia. Itu cara menyembuhkan luka inner child kamu, hanya Tuhan yang bisa. Forgive and forget, ya kan? A ritual cleansing of pain and lies. Ya, kamu udah dibohong, yang orang tua kamu bilang kamu gak bisa nyanyi, kamu gak bisa ini, kamu gak bisa itu yang kamu cita-cita, kamu bodoh apa segala, bohong. Maksudku gini, apa saja bisa jadi duit kalau kita ngerjainnya dengan penuh sukacita, karena vibe positif kita nular ke yang kita hasilkan, dan itu akan narik orang ke kita. Makanya banyak orang jadi artis kan, karena apa? Mereka suka jadi artis, dan itu terpancar dari bagaimana mereka membawa diri. Mereka suka jadi artis, mereka suka dilihat. Pelawak juga gitu, ya kan? Jadi bohong itu semua yang bilang kamu harus kerja, kamu harus kuliah, cuman itu caranya cari duit. Enggak cuman itu. Arise and awaken, see a new sunrise. Ya, akan ada awal baru buat kamu. Jadi maafkan orang tua kamu, maafkan keluarga kamu, karena apa? Mereka cuman itu yang mereka tahu. Jadi mereka tuh nggak kayak generasi sekarang. Mereka dibesarkan di generasi berbeda. Mereka menuntut kamu jadi seperti mereka, tapi mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa. Jadi mereka tuh cuman
Sebenarnya mereka mau yang terbaik buat kamu, mereka pengen kamu punya duit, kamu punya security, tapi caranya salah. Caranya dengan ngancem, caranya dengan nyuruh atau maksa kalian melakukan sesuatu yang mereka anggap benar, padahal itu nggak benar, padahal itu bohong. Kalian bukannya nggak punya bakat, kalian bukannya bodoh, bakat kalian di tempat lain, takdir kalian di tempat lain. Kalian ditakdirkan jadi sesuatu yang berbeda, yang unik, yang bersinar. Jadi ya, itu kata-kata healing buat kalian. Dan maafkan diri sendiri. Sebenarnya diri sendiri nggak usah dimaafkan karena memang kalian beda. Jadi maafkan diri sendiri karena menentang orang tua, maafkan orang tua karena nggak mengerti kalian. Tapi sorry not sorry, aku ada jalan sendiri, oke, dan semesta mendukung. Jadi itu aja untuk part 3. Terima kasih udah mendengarkan. Agak kontroversial ya ini ya, tapi semoga resonate. Kalau resonate, please klik like, subscribe. Dan kalau mau booking personal reading, detailku ada di bawah, bisa DM Instagramku juga. Thank you so much, I'll see you next time, bye.